130 tahun lalu, muncul satu sekte yang menamakan diri Silent Knight. Sekte ini memicu keributan dan kekacauan di mana-mana. Hal ini membuat para ahli bela diri di dataran pusat untuk bersatu dan membentuk Sekte Surgawi Pusat, lalu mengirim pasukan dengan dipimpin satu ahli bela diri menuju ke daerah utara, wilayah perbatasan dengan wilayah Silent Knight. Pasukan itu disebut Sekte Surgawi Utara dengan Buk Jinhu sebagai ketua pertama. Lanjut pada ketua generasi 2 adalah Nam Mun San dan generasi ketiga Yu Kwang Yon. Sekte Surgawi Utara jadi kuat dan besar karena hampir 1000 ahli bela diri berkumpul di situ. Sampai pada masa ketua generasi 4 Jin Quan Hu, dia melanjutkan legasi sebagai tembok besar yang menghalau sekte Silent Knight dari dataran utara. Jin Quan Hu selalu ditemani 4 ahli bela diri lainnya sebagai pilar kekuatan sekte Surgawi Utara. Master jurus pukulan Jian Wu, Master ilmu tombak Jin Mu Saing, Master ilmu pedang Yon Chon Hua, dan Master senjata cambuk Jai Hyo Sim. Bersama Jin Quan Hu, kelima master ini menjaga kokohnya benteng Surgawi Utara sampai tiba hari ini. Jin Muon, bocah berumur 13 tahun, menatap ayahnya. Jin Quan Hu dipaksa berlutut di tanah dengan badan dipenuhi luka. Di depannya sudah mengepung ribuan ahli bela diri dipimpin 9 orang yang menyebut diri mereka 9 langit. Pemimpin utama mereka adalah Seong Mon Hua, Master Genius yang terkenal menguasai banyak ilmu bela diri. Orang ini menuduh Jin Quan Hu sudah berkhianat. Belum lama ini, Silent Knight tidak lagi muncul di perbatasan utara. Mereka curiga ada orang yang melindungi Silent Knight dari gempuran pasukan Surgawi Pusat. Dan orang yang dituduh adalah Jin Quan Hu. 4 pilar Surgawi Utara sudah menguatkan kecurigaan kami. Apa kau masih menyangkal? Tanya Mun Hua. Quan Hu mengedarkan pandangan ke sekitar. Dia melihat di bagian belakang Nine Skies atau 9 langit sudah berkumpul 4 ahli bela diri yang sebelumnya selalu bersama Quan Hu dalam pertempuran. Quan Hu menyadari keempat orang yang dia anggap sebagai saudara sudah menjual dirinya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Quan Hu tahu tidak ada jalan lari, meski dia memang tidak berniat lari. Quan Hu menancapkan pedang besarnya ke tanah. Akan kukabulkan keinginan kalian, teriak Quan Hu. Aura kekuatan Quan Hu sampai bikin semua orang yang di situ bergetar. Hal ini membenarkan dugaan mereka kalau sekte Surgawi Utara sudah terlalu kuat. Nine Skies sebenarnya ingin menguasai seluruh dunia persilatan, tapi sekte Surgawi Utara dianggap sebagai penghalang. Quan Hu mengumpulkan tenaga dalamnya dan berteriak keras. Mulai hari ini, sekte Surgawi Utara dibubarkan dan semua murid diperintahkan untuk mencari tempat baru demi melanjutkan hidup masing-masing. Teriakan disertai tenaga dalam luar biasa itu sampai menggema ke puluhan kilometer jauhnya. Quan Hu berniat mencegah murid-murid lain agar tidak datang supaya tidak mati sia-sia. Hari ini, sekte Surgawi Utara akan hancur bersamaku. Tapi sebagai gantinya, kalian tidak boleh menyentuh putraku. Seong Mon Hua diam sejenak. Kalau tetap mengincar anaknya, meski Quan Hu sudah menyerah, malah akan bikin dirinya dicemooh di dunia persilatan. Baik, aku berjanji anakmu akan tetap hidup. Quan Hu menoleh ke arah putranya, Muon. Maafkan aku, sambil mengangkat tinggi pedang besarnya. Lalu tanpa bisa dicegah, Quan Hu menusukkan pedang ke perutnya sendiri. Jin Muon cuma bisa berlari ke arah ayahnya dengan air mata berlinang. Setelah lebih dari 100 tahun menjalani kewajibannya, hari ini Jin Quan Hu, ketua sekte Surgawi Utara, dikhianati oleh orang-orang yang dia lindungi selama ini. 3 tahun kemudian, benteng sekte Surgawi Utara
jadi bangunan kosong yang dihuni oleh satu orang saja, yaitu Jin Muwon. Beberapa bulan sekali akan datang tentara bayaran yang dikirim Night Sky untuk berpatroli di wilayah utara mengawasi pergerakan Selenite. Meski semua tahu, alasan utamanya adalah mengawasi Muwon, putra Kwan Ho, agar tidak berlatih ilmu bela diri dan jadi master seperti almarhum ayahnya. Tapi faktanya, tidak ada satupun gulungan ilmu bela diri yang ditemukan di benteng ini. Bahkan alih-alih belajar bela diri, Muwon malah sibuk belajar menempa besi. Dulu di tempat ini ada ribuan gulungan ilmu bela diri, tapi semua gulungan itu diambil oleh 4 pengkhianat sekte surgawi utara yang sudah menjual saudara mereka kepada Night Sky. Hari-hari dihabiskan oleh Muwon buat menempa besi. Dan di pagi hari, dia akan bengong di atas menara memandangi reruntuhan benteng surgawi utara. Tapi yang tidak diketahui oleh para pengawasnya adalah jurus warisan ketua sekte surgawi utara terpahat di seluruh tembok bangunan dalam benteng tersebut. Jurus-jurus itu ditulis dengan huruf-huruf kuno yang hanya dimengerti oleh para ketua sekte surgawi utara. Makanya bagi orang lain itu hanya kelihatan seperti goresan-goresan tidak jelas. Untungnya Jin Kwan Ho sudah mengajari Muwon sejak dia masih kecil. Seolah ayahnya tahu kalau tidak akan ada waktu bagi dirinya mengajari Muwon ilmu bela diri. Setelah sekte surgawi utara bubar, semua pengikutnya terpencar ke seluruh penjuru dataran pusat, melupakan ada seorang penerus yang masih hidup. Cuma satu orang yang rajin mengunjungi Muwon, dia adalah Tuan Wang. Pria ini dulunya murid sekte surgawi utara yang tidak diterima dimanapun karena tidak berbakat bela diri. Tapi Kwan Ho menerimanya dengan tangan terbuka. Tuan Wang tidak pernah melupakan kebaikan gurunya itu. Makanya dia merasa bertanggung jawab membantu Muwon. Setidaknya dengan mengirimkan bahan baku makanan dan keperluan sehari-hari. Tuan Wang cerita kalau dia dapat kabar mantan 4 pilar sekte surgawi utara kini sudah membentuk kelompok mereka sendiri dan meraih nama besar. Seolah-olah lupa semua jasa sekte surgawi utara yang sudah membesarkan nama mereka. Muwon mengajak Tuan Wang masuk ke dalam. Si pengawas tahu kalau Tuan Wang adalah mantan pengikut sekte surgawi utara. Tapi karena dianggap tidak berbahaya, dia pun membiarkannya saja. Sambil menyuguhkan teh, Muwon bertanya ada kabar baru apa di dataran pusat. Tuan Wang cerita tentang ahli bela diri muda bernama Dam Suchon, putra dari salah satu tetua 9 langit. Pemuda itu baru berumur 18 tahun saat menggaungkan janji untuk mengalahkan 100 ahli bela diri di negeri ini. Dengan kemampuan mengesankan, Dam Suchon sudah berhasil meraih kemenangan ke-93-nya. Tak lama lagi, janjinya akan segera terpenuhi. Muwon terkesan dengan Dam Suchon yang hanya beda 2 tahun darinya, tapi sudah menggemparkan dunia persilatan. Tak lama kemudian, Tuan Wang pun pamit pergi dan berjanji akan kembali setelah musim dingin berlalu. Muwon kembali ke bangunan menara. Tiba-tiba seseorang menyergap dan menembakkan pisau di lehernya. Terdengar suara wanita bertanya siapa dirinya. Muwon pun menjawab kalau dia adalah pemilik tempat ini. Baru Muwon mau balik nanya, wanita itu sudah jatuh pingsan dan terlihat di bahu kirinya ada darah yang banyak. Muwon jadi panik dan segera membawa gadis tersebut ke kamar untuk diobati. Terlihat lukanya tidak biasa, seperti kena racun. Muwon ingat pernah dikasih obat manjur dari Tuan Wang yang berguna untuk menghilangkan racun dan memperlancar sirkulasi qi. Meski itu obat yang susah didapat, tapi kondisi gadis ini sedang kritis. Muwon pun merelakan obat berharganya tersebut. Lalu dia memberikan tusukan akupuntur di sekitar luka. Beberapa hari kemudian gadis itu baru bangun. Dia bingung melihat lukanya sudah dirawat. Gadis itu kaget saat Muwon masuk membawakan semangkuk bubur. Gadis itu tidak percaya nyawanya sudah ditolong oleh Muwon. Tapi dia tidak merasakan niat jahat dari pemuda di depannya ini dan tubuhnya sudah terasa membaik.